Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini bagaimana kabarnya? Begini, senang? Apakah sedih atau apa? Teman-teman, kembali teman-teman di sini di kelas 4 hari ini ada yang tidak hadir. Kenapa? Terima kasih. Kelas 3 ada teman yang tidak hadir hari ini? Siapa? Berarti semuanya lengkap ya hari ini. Sebelum mulai, siapa yang bisa? Teman-teman kelas 3 fokus teman. Teman-teman kelas 3 fokus. Oke. Di sini siapa yang bisa memimpin baca doa? Silakan. Sebelum mulai sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sebelum mulai mungkin sebaiknya kita bermain game. Tahu kan ice breaking, main game? Teman-teman tidak tahu game ice breaking? Kalau begitu, ibu akan contohkan ya. Yang tidak benar atau yang tidak salah gerakannya akan dapat hukuman lainnya. Oke, bagaimana? Kita beli dagu, saya pegang telinga. Iya, bisa. Kelas 3 sudah tahu? Nah, Oke. Kita fokus teman. Kita mulai ya. Jadi kalau Miss bilang hidup, berarti kalian harus pegang telinga atau apa namanya? Sembarang. Pegang telinga kan mulus. Intinya tidak boleh apa yang dibilang kakak, ibu tidak boleh dipegang oleh teman-teman. Oke, kelas 3 fokus. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Pegang kepala. Oke. Ya. Sekarang pegang perut. Tapi tidak pegang perut ya. Kamu naik ke sini. Ya. Tidak fokus, tidak fokus. Tapi tidak. Oke, bisa deh. Oke. Apa itu? Kita fokus lagi teman. Kita main lagi. Fokus teman. Yang tidak fokus dapat hukuman. 1, 2, 3. Pegang mulut. Kenapa pegang mulut? Ya. Oke, naik. Bagus banget. Saya dinding. Tidak dinding.
Berarti tidak fokus teman. Berarti tidak fokus. Oke, kita mulai lagi ya. Pegang telinga. Ya. Siapa yang pegang telinga? Kamu. Siapa yang pegang telinga? Silakan maju teman. Silakan maju. Ada lagi nggak gamenya yang lebih seru? Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Apa tebak-tebakannya? Nggak boleh. Hewan, bagaimana kalau hewan? Hewan. Oke. Hewan, kan tidak bisa di. Oke. Siapa dari sini dulu? Tebak-tebakan aja. Saya sebut saja ciri-cirinya. Kita yang tebak. Hewan ini memiliki belalai. Belalai itu juga. Apa? Ya benar. Berkampus teman. Kita ditunjuk. Oh ditunjuk, mau ditunjuk. Supaya bagus. Angkat tangan saja. Oke, hewan selanjutnya. Hewan ini memiliki tanduk yang besar. Yang kedua besar, tanduk benar kan? Ya benar. Oke. Ya lanjut lagi. Hewan ini selalu bersuara kalau pagi. Ayam? Ya benar. Siapa teman? Siapa lagi? Hewan ini bisa. Benar ya? Banyak. Hewan ini memiliki rambut yang besar di sekitar kepalanya. Enggak, yang bisa bukan di kepalanya. Iya, siapa yang bisa? Sudah, belum tepat teman. Oke. Ya benar. Ayo kelas 3, lebih cepat kelas 3. Hewan selanjutnya. Aku ini yang tahu semua. Hewan ini memiliki 2 warna. Dengar dulu. Hitam dan putih. Putih. Kayak kuda tapi warnanya sama-sama. Zebra ya benar. Teman-teman kelas 3 dan 4 fokus perhatiannya ke kakak ya. Di hari ini seperti yang tadi kakak bilang, kelas 3 akan belajar bahasa Indonesia dan kelas 4
akan belajar IPA di dalam satu ruangan yang sama. Jadi pada kegiatan pertama ini kakak akan masuk ke kelas 3 dulu, baru ke kelas 4. Jadi kelas 4 kalian sudah punya materi buku IPA masing-masing? Tidak punya? Oh ini ada. Bentar. Kalau memberikan ke kalau sempat, silakan buka bukunya pada materi perubahan energi. Halaman kalau begitu silakan teman-teman kelas 4 baca dulu materinya, atau bisa kalian tulis yang pentingnya di bukunya. Bisa? Bisa teman? Bisa. Oke. Kalau begitu, kelas 3 hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Bisa, kakak akan menampilkan video pembelajaran di sini. Kalau disimak dengan baik ya. Kelas 3 hari ini kita hari ini kita akan belajar materi tanda bahasa Indonesia dengan topik tanda baca. Sebelum itu ada yang tahu apa itu tanda baca? Ya, betul, titik koma. Sebelum itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bahasa Indonesia yaitu siapa yang bisa baca ini kelas 3? Siapa yang bisa membaca? Silakan angkat tangannya teman. Oke, kalau begitu. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanda baca. Contohnya titik, koma, tanda seru, tanda titik, dan dalam kalimat yang kedua, siswa menjelaskan fungsi masing-masing tanda baca dengan menggunakan contoh yang relevan. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan tanda baca dengan benar dalam menulis kalimat atau paragraf. Apa itu tanda baca? Tadi ada di tujuannya. Apa itu? Teman-teman, ya benar, titik koma. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan. Kelas 3, fokus teman. Struktur tulisan memisahkan kata atau kalimat dan memperjelas maksud teks. Tanda baca membantu membaca, memahami intonasi, jeda, dan makna tulisan, sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Contoh tanda baca, titik, ini teman. Biasa tanda titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat. Biasa kalau ada kalimat panjang di akhir dengan titik. Ternyata kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Contoh, saya suka membaca. Kalau sudah berarti tidak ada lanjutannya, kita kasih titik. Selanjutnya, saya sedang belajar. Kalau sudah tidak ada lanjutannya, berarti kita kasih titik di akhir kalimat. Ya. Selanjutnya, damai teman. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat.
kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh, saya membeli apel. pisang dan mangan. Cara membacanya begini teman. Saya membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga. Kalau ada titik koma, kita membacanya kayak berhenti sebentar. Tapi tetap berlanjut. Jeruk, pisang, dan mangga. Ya. Kalau ini, siapa yang bisa baca? Kelas 3, siapa yang bisa baca? Dibaca saja. Siapa yang bisa? Kamu yang ingin belajar bisa? Oke, kalau begitu kita sama-sama. Kelas 3, fokus teman. Kelas 3 ya. Kita bacanya bersama teman. Buku yang yang sangat ada di meja. Teman-teman, kita dapat teman. Teman-teman kelas 3. Teman-teman kelas 3 ini tanda apa ini? Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Biasanya diawali dengan apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya, apa buku yang sedang kamu baca? Itu diakhiri dengan tanda baca kok tanya. Kalimat selanjutnya itu siapa nama. Diakhiri dengan tanda selanjutnya. Ini tanda apa teman-teman? Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat. Perintah seperti buanglah sampah pada tempatnya itu, dan kiranya ada kata tanda tegas penekanan dalam sebuah kalimat. Contoh, wow, itu luar biasa. Selanjutnya, adalah hormon yang digunakan untuk menunjukkan itu atau lebih banyak atau menjadikan agar maknanya lebih jelas. Contoh, ibu, bapak. Ini selanjutnya, garis miring. Tanda garis miring atau sering disebut sebagai garis miring digunakan untuk menunjukkan pilihan, pembagian atau hubungan tertentu dalam sebuah kalimat. Contohnya teman, silakan berikan atau dia juga bisa dibaca dengan kata atau. Atau teman-teman, lihat kakak, silakan beli makanan di sini atau bawa pulang. Ini juga bisa dibaca atau kalau dalam sebuah kalimat. Ya. Ya, kelas 3. Siapa yang bisa baca kesimpulan ini? Tanda baca sangat penting untuk menjelaskan maksud dan tulis, memahami penggunaan tanda baca, membuat tulis lebih mudah, tulisan dan Teman-teman,
itu kakak akan berikan sebuah lembar kerja tugas dari materi yang tadi kita pelajari. Tidak, 16. Teman-teman kelas 3 silakan perhatikan. Di sini kalian berikan tanda centang di dalam tabel ini. Apakah ini masuk tandaannya atau tanda seru? Ya. Oh, silakan berikan. Pensil kamu tidak Di mana kami bermain? Di mana pergi bermain? kamu cerita saja. Kamu ada tanda tadi. Kalau tidak teman-teman silakan kerjakan dengan hikmat ya, atau kerjakan dengan baik. Sekarang kakak akan beralih ke kelas 4. Oke, kelas 4 hari ini kita akan belajar materi tentang kelas 4. Kamu tak semangat? Tepuk semangat. Oke. Ditulis semua ya? Tidak. Kelas 4 hari ini kita akan mengubah bentuknya. Sebelum itu, tujuan pembelajaran akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Menjelaskan pengertian energi dan kebutuhan untuk kemudahan Oke, yang kedua di sebelahnya. Silakan baca. Ya, simpel sudah di belakangnya. Oke. Jadi apa saja contoh perubahan energi yang pernah kalian lihat di kehidupan sehari-hari? Panas. Apa lagi? Dingin. Api. Apa lagi? Apa lagi teman? Oke, yang benar itu semua benar, itu semua masuk dalam perubahan energi. Mengapa perubahan energi penting bagi kehidupan? Ya, benar. Ada lagi yang lain? Ya, itu semua masuk ke dalam hal penting bagi kehidupan, seperti energi listrik menjadi energi cahaya. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang membuat sesuatu bisa bergerak atau bekerja. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas. Dengan energi kita bisa berjalan, menulis, bermain dan belajar. Energi juga membuat kita bisa menyala, bergerak atau mengeluarkan bunyi. Contohnya, kita mendapatkan energi dari makan. Jadi kalau tidak makan tidak ada. Kalau
energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang dapat menimbulkan panas. Energi ini dapat membuat suhu suatu benda menjadi lebih tinggi atau hangat. Contohnya kalau lama menyala itu biasa kalau dipegang akan panas. Jadi penyebabnya juga menjemur pakaian di sinar matahari. Di bawah sinar matahari, pakaian akan menjadi kering. Dan kalau lama dijemur itu biasa sudah keras. Dari sebab pembuatan dalam bentuk energi panas. Selanjutnya energi cahaya. Energi cahaya yang dihasilkan oleh benda yang memancarkan cahaya hingga dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Contohnya dalam kehidupan, yaitu matahari dapat menimbulkan membuat makanan seperti proses fotosintesa. Selanjutnya energi listrik, itu adalah energi yang dihasilkan oleh aliran listrik. Ada energi bunyi, energi gerak, dan energi kimia. Nanti perubahan energi di sekitar kita. Lampu. Energi listrik menjadi energi cahaya. Mobil. Energi kimia menjadi energi kimia. Alat fotosintesis. Perubahan energi. Apa nih teman-teman? Contohnya, mendukung kebutuhan sehari-hari seperti memasak, penerangan. Kan energi listrik, dari energi listrik menjadi energi panas. Kan dimasak. Ya. Ini energi kimia menjadi energi gerak. Ya. Ini ada di bawah ini Lampu. panel surya. Ayo panel surya. Itu yang mana Pak? Listrik. Iya. Iya. Kita dari energi matahari dan cahaya menjadi energi listrik. Selanjutnya, mengapa manusia mengubah bentuk energi? Pertama, untuk meningkatkan efisiensi seperti tadi yang panel surya, kan kalau mati lampu itu bisa digunakan. Dan dalamnya ada di matahari. Ya kalau menyala tidak mendung. Jadi kalau mendung baru mati lampu ya pakai lilin. Menjaga keberlanjutan bidang sumber energi dan mendukung inovasi teknologi. Seperti dipasang dari energi listrik menjadi energi gerak itu bisa diciptakan kipas. Mungkin kalian bisa membuat yang lain. Dampak pengertian beban energi. Ada peningkatan kualitas hidup, penggunaan energi terbarukan, penggunaan revolusi. Ini contohnya. Kita sekarang sudah banyak menggunakan motor listrik kan? Ya, kalau motor listrik itu biasa tidak mengeluarkan asap. Asap sehingga tidak ada polusi. Kalau motor listrik senyap saja kan seperti listrik. Inovasi teknologi. Energi yang terbarukan yang berlebihan yang migas, rumah kaca dan berusaha proses sumber energi kebutuhan teknologi yang mahal energi yang terbarukan. Kesimpulan ada ini, siapa yang bisa baca? Oke, terima kasih. Tunggu, bentar lagi. Oke,
saya. Oke, kelas 4. Sebelum itu, ini kan sudah ada duduk berdua. Di sini nih, kakak akan menggabungkan bentuk kelompok. Tapi di sini sudah kan. Tugasnya itu kerjakan ini dalam bentuk berkelompok. Itu, yang ini Pak. Tulis. Ya. Sulit. Bagaimana? Ini dulu deh. Ini. Ya, energi tadi. Energi apa? Jadi energi. Tenaga. Dikasih ini tenaga nih. Bisa di sana. Iya. Bisa di sana Pak. Iya. Saya apa yang Orang kali kelas 3 teman-teman. Teman-teman kelas 3 sudah dikerjakan? Sudah. Oke, sebelum itu kakak akan memilih salah satu yang akan menampilkan hasil kerjanya di depan kelas ini. Yang bersembunyi yang akan naik, yang bersembunyi, yang diam. Yang banyak jaraknya akan naik. Jadi duduk dengan benar. Yang banyak goyangnya yang akan saya tunjuk. Yang di belakang sana, yang di sebelah sini. Ya. Pak, ini mau oke, sudah. Oke, kami bacakan. Tanda. Nah, teman perhatikan teman. Perhatikan temannya membaca. Ya, itu tanda. Ya. Tanda. Benar. Teman-teman, jawabannya sudah sama dengan siapa yang berbicara jawabannya? Berikan apa dulu teman-teman Aska. Oke, selanjutnya paling banyak goyangnya. Dari tadi Miss lihat kamu. Sebentar ya teman. Di taman. Ada senyum. Apa yang mau boleh banyak. Jangan saya tinggal kencang. Oke, itu semua sudah benar ya. Siapa yang sama jawabannya dengan Pak Ustadz? Semuanya sama jawabannya dengan Pak Ustadz? Kamu berbeda? Kamu
Jangan lupa tadi. Mulai malam. Oke, kalau begitu. Apa ini? Baru kita kelar main. Ya, sebentar, aku kembali ke tempatnya, teman. Oke. Apa aja, teman? Ya, oke. Sini ya, teman. Teman-teman, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Tidak ada lagi yang menulis. Tulisan tidak selesai, teman. Kalau ini sudah habis, buat lagi. Salah satu dari kalian, dari kelompok kalian yang akan ditampilkan hasilnya. Kamu Bisa begini. berdua. Kita dulu. Wow.